Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, Primananda Hasdia, NPM 1840302067, asal Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan jaringan saraf tiruan pada jurnal pada mata kuliah komputer cerdas. Yang pertama, yang jurnal yang saya gunakan itu adalah ini: penerapan metode neural network untuk mengklasifikasi kerusakan batang rotor induksi melalui data spektrum arus. Latar belakang penelitian: motor induksi merupakan mesin arus bolak-balik. Motor induksi sebagai peralatan elektromagnetik yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk mengubah tenaga listrik menjadi energi mekanik di industri. Meskipun motor induksi cukup handal, tetapi pada kenyataan dapat saja mengalami banyak masalah pada saat beroperasi yang menyebabkan kerusakan total pada motor induksi. Gejala kerusakan motor induksi berupa timbulnya getaran, vibrasi, bising noise, dan peningkatan suhu kerja, serta adanya percikan bunga api yang dapat membuat rotor berhenti bekerja. Kerusakan tersebut tidak hanya menurunkan efisien kerja dari mesin, melainkan bisa menimbulkan potensi bahaya untuk produksi yang berkelanjutan dan keamanan. Kerusakan yang sering terjadi diantaranya kerusakan batang rotor yang sering terjadi dapat mencapai 5-10%. Apabila kerusakan pada motor induksi tidak dideteksi pada tahap pemulaan, akan dapat mengakibatkan shutdown serta dapat menyebabkan terhentinya proses produksi yang menimbulkan kerugian besar, terutama bila kerusakan yang timbul secara mendadak. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan kerusakan pada batang rotor induksi. Manfaat penelitian: pengujian sistem dilakukan untuk menentukan letak kerusakan dalam beberapa kondisi, yaitu kondisi rotor diambil dari hasil pendeteksi phase Fourier transformation atau FFT. Jaringan saraf tiruan yang digunakan: yang pertama adalah metode neural network, yang kedua klasifikasi kondisi eksperimental, dan motor current signature analisis MCAS. Pembahasan: motor current signature analysis MCSA saat ini ditemukan secara efektif untuk mendeteksi bentuk gelombang abnormal dari mesin listrik. Juga banyak digunakan untuk mendiagnosis gangguan arus, khususnya dengan kondisi batang rotor yang rusak. Oleh karena itu, frekuensi sideband yang menonjol dari spektrum arus motor dapat ditinjau sebagai berikut: VBRB sama dengan 1 sampai dengan 2S dikali Fs. VBRB frekuensi dengan kerusakan motor cars, Vs frekuensi sumber Vs, dan slip motor. Untuk kecepatan putaran slip persamaan sebagai berikut, di mana S sama dengan NS dikurang NR per NS. S itu slip, NS itu kecepatan putaran starter, NR
kecepatan putaran rotor. Sementara untuk kecepatan medan stator dapat ditulis sebagai Ns sama dengan 120 per V3 per P, di mana P jumlah kutub motor induksi sama dengan frekuensi sumber. Sistem deteksi kerusakan batang rotor yang dirancang dalam penelitian ini berbasis kepada metode analisa bentuk spektrum arus stator motor induksi 3 fasa. Metode ini bisa dikenal dengan nama Current Signature Analysis (NCSA). Untuk membentuk sistem mendeteksi tersebut diperlukan beberapa peralatan penunjang seperti sumber motor induksi 3 fasa, generator, beban lampu, serta perangkat NIDAQ data yang terhubung ke komputer yang dilengkapi dengan software LabVIEW dan MATLAB. Nah, gambar pertama menunjukkan skema pengumpulan data arus stator. Maaf ya, agak buram dari sana ya. Gambar 2 menunjukkan diagram untuk menentukan letak spektrum kerusakan data rotor. Secara teknis, resolusi frekuensi 50 Hz cukup harmonik dari kasus batang rotor yang rusak di induksi. Oleh karena itu, standar Fast Fourier Transformation (FFT) digunakan untuk mengenali analisa frekuensi dari spektrum arus stator. Karena bentuk gelombang arus stator asli sulit untuk mendeteksi kerusakan dari kondisi batang rotor yang rusak. Gambar 3 menunjukkan misal frekuensi di sideband dari gelombang arus stator untuk menangkap kesalahan. Ini contoh gambarnya. Metode Artificial Intelligence atau AL diterima sebagai metodologi yang kuat. Pada gambar 7 menunjukkan susunan berlapis-lapis dari algoritma black propagation yang diusulkan. Ada 3 lapis jaringan saraf yang terdiri dari lapisan input, 1 lapisan tersembunyi, dan 1 lapisan keluaran. Parameter input terdiri dari besaran keluaran dari komponen harmonik dan slip motor yang dapat dilabeli sebagai PLSB, push-up, dan slip. Juga bobot ditambahkan ke masing-masing jalur penghubung untuk menyesuaikan penggunaan data input ini dengan proses pelatihan. Kemudian output yang dihitung dapat dioptimalkan oleh nilai-nilai yang diinginkan. Gambar 7 menunjukkan detail proses diagram algoritma propagation. Di gambarnya inputnya di 4. Klasifikasi kondisi rotor eksperimental. Untuk pekerjaan eksperimental ini, motor induksi yang terdiri dari 0 kendali 3 sampai dan 7, IBRB dengan kendali 3 dan 7, 2 BRB dengan kendali 3 dan 7, 3 RB dioperasikan dengan kondisi beban yang bervariasi dari 0%, 25%,
50%, 75% hingga 100%. Tabel 2 dan 3 menunjukkan data untuk parameter input dari jaringan syaraf yang diusulkan. Ada PLSB, PUSB, dan facelift seperti yang disebutkan sebelumnya. Karena kondisi beban motor induksi bervariasi, besarnya keluaran komponen harmonikanya juga diatur khusus motor induksi. Dengan kerusakan batang rotor, pada dasarnya slip motor juga terkait dengan kondisi beban. Ini contoh tabelnya, agak buram sedikit ya. Ini gambar dari simulasinya. Ini data pelatihan, nih kondisi motor tanpa beban, kondisi rusak 3 RB sampai 7 tanpa beban, kondisi motor normal, pembebanan penuh motor. Ini motor dalam kondisi 3 RB, beban penuh. Hasil. Ini hasilnya, tabelnya ada di sini ya. Ini tabelnya. Ada tabel 4, pengujian neural network tanpa beban. Tabel ke-5, hasil pengujian neural network pembebanan penuh. Oke. Hasil dari tabel 4 dan 5 merupakan hasil klasifikasi kerusakan batang rotor pada motor induksi menggunakan analisa arus starter dalam keadaan tanpa beban dan pembebanan penuh motor. Atau tabel di atas menampilkan data motor sehat hingga motor mengalami kerusakan. Untuk mengklasifikasi letak kerusakan bar rotor motor induksi, juga set data input dianggap sebagai PLB, PUSB, dan PSLIP sebagaimana disebutkan dalam gambar 3. Target yang diberikan pada metode neural network yang diusulkan ini dapat diklasifikasi kondisi bar rotor yang rusak, rotor sehat 0 RB, kerusakan batang rotor 1 BRB dan kedalaman 3-7, 2 BRB dengan kedalaman 3-7, 3 BRB dengan kendali 3-7. Terlihat jelas bahwa setiap target yang dibuat berbeda-beda dan target yang dibuat secara bertahap untuk menguji kekurangan untuk kekurangan neural network pada kerusakan batang rotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil keluaran pengujian neural network mampu mengenali data spektrum arus starter dengan baik pada saat pemberian data target yang diinginkan. Akibatnya, output yang diinginkan dihasilkan dari algoritma yang diusulkan dapat mengklasifikasikan kerusakan motor dengan jumlah bar rotor yang rusak dengan benar. Ini tabel yang tadi. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran paper tersebut? Kita bisa mempelajari bagaimana cara mensimulasikan di MATLAB untuk mencari sebuah error. Oke. Kesimpulan. Berdasarkan hasil didapatkan pada penelitian ini melalui proses mengambil data, pengujian data, dan analisa data. Mengenai sistem klasifikasi kerusakan batang rotor pada motor induksi menggunakan analisa arus
rotor arus starter berbasis neural network didapatkan bahwa dapat disimpulkan bahwa metode neural network backpropagation mampu mengklasifikasi kerusakan batang rotor dari motor induksi secara efektif dengan dibuktikan nilai mean squared error dari pengujian yang dilakukan terlihat bahwa nilai untuk motor tanpa beban sampai pembebanan penuh motor rata-rata memiliki efisiensi kerusakan dengan akurat yang dibutuhkan dengan nilai MSE yang dihasilkan pada beban 0%. Rata-rata memiliki nilai MSE sebesar 7,41 pangkat 0,9 minus 0,9 dan pada beban 100% sebesar 5,84 pangkat minus 10. Kedua, dapat disimpulkan bahwa nilai MSE tertinggi berapa pada beban 0% dengan nilai sebesar 7,41 pangkat 0,9 dengan rata-rata pada semua pembebanan sebesar 2,09 pangkat 0,9 dikarenakan parameter Phase Fourier Transformation atau FFT untuk semua kondisi rotor memiliki nilai yang hampir sama atau satu sama lain. Arus yang mengalir pada rotor tidak begitu besar sehingga pengaruhnya pada arus supply yang mengalir pada stator tidak begitu jelas. Bahkan pada list program Phase Fourier Transform yang tidak begitu akurat, semua kondisi rotor akan terlihat sama. Oleh karenanya metode NN dengan mudah dapat mengklasifikasi kerusakan rotor pada motor induksi. Metode neural network dapat mengenali setiap pola masukan yang diujikan. Hal ini bisa dilihat dari MSE yang dihasilkan. Rata-rata memiliki efisiensi pengujian rata-rata di bawah 5%. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Yang ini ada jurnal. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga pada pembuatan PowerPoint ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.